Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan video pembelajaran saya dalam mata pelajaran pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan dengan kompetensi dasar yang saya ambil mendiagnosis kerusakan sistem pengapian konvensional. Mungkin bisa digunakan buat teman-teman sebagai acuan dalam menyusun skenario pembelajaran ataupun sebagai uh, sharing informasi bagi sesama guru. Untuk indikator pencapaian kompetensi yang saya ambil adalah yang pertama menentukan gejala dan perbaikan sistem pengapian tidak bekerja akibat rumah distributor dan kondensor rusak secara benar. Dan yang nomor dua menentukan gejala dan perbaikan sistem pengapian tidak bekerja akibat koil dan busi yang rusak secara benar. Untuk mempersingkat waktu, silahkan melihat tayangan video pembelajaran saya. Apabila nanti ada kurang atau lebihnya, mungkin bisa dikomen di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe agar kita bisa saling sharing informasi dan saling membangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan belajar mengenai mendiagnosis sistem pengapian konvensional. Jadi nanti kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Sebelum memulai kegiatan, silahkan salah satu siswa atau ketua kelas bisa memimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan. Pimpin berdoa. Oke, terima kasih. Sebelum kita masuk ke pelajaran, materi pembelajaran, Pak Fakih absen dulu ya. Ahmad Riko ada, Ali Najafi, Danis, Denny Andrean, Erlangga, Muhammad Agus, Muhammad Heri, Muhammad Rijal, Teguh Setiawan. Oke, berarti sudah masuk semua ya. Jadi nanti hari ini seperti kegiatan sebelumnya, nanti kita akan belajar materinya mengenai ini, diagnosis sistem pengapian konvensional. Jadi apa itu kerusakan sistem konvensional nanti kita pelajari di kesempatan pada siang hari ini. Jadi nanti misalkan ada yang bingung bisa ditanyakan ke depan. Sebelumnya ada yang ditanyakan nggak mengenai materi yang sebelumnya? Sebelumnya kan kita mempelajari apa? Diagnosis apa kemarin? Kunci kontak dan sikring. Dari situ ada yang ditanyakan enggak? Enggak ada. Oke. Jadi lanjut ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar 4 poin. Yang pertama, mendiagnosis kerusakan rumah distributor. Misalkan nanti rumah distributornya rusak, itu gejalanya gimana? Penyebabnya itu apa? Kemudian mendiagnosis kerusakan kondensor. Nah, nanti juga kita akan belajar gimana sih kalau misalkan kondensornya rusak, seperti apa gejalanya. Kondensor ini tahu yang di mana? Komponen yang mana? Ada yang masih kan nggak kondensor itu letaknya di mana? Di mana? Kondensor di sistem pengapian itu di bagian mana? Ayo. Di mana? Di distributor. Jadi distributor, kalau kalian masih ingat itu kan ada tabung kecil toh? Ada tabung bentuknya kecil, biasanya warnanya kuning, kalau enggak gitu silver. Pernah lihat? Nah, itu namanya kondensor. Jadi nanti kita akan belajar itu. Gimana kalau misalkan komponen itu bermasalah, efeknya itu apa buat sistem pengapian. Kemudian mendiagnosis kerusakan koil. Nanti kalian akan diberikan materi atau problem. Nanti Pak Fakih berikan problem berupa video. Nah, kemudian dilihat, misalkan koilnya bermasalah itu efeknya apa.
terus penyebabnya itu apa, langkah perbaikannya gimana. Terus mendiagnosis kerusakan busi. Lek misalnya busine itu rusak, gimana problemnya itu seperti apa, gejalanya itu seperti apa. Dari sini, paham ya? Ada yang ditanyakan? Oke, sebelum ke materi, dulu kelas 11, kalian sudah diajari belum cara ngecek kondensor? Ada yang sudah masih ingat kelas 11 dulu? Gimana cara ngecek kondensor? Sudah pernah diajari apa belum? Belum. Oke, nanti di sela-sela aktivitas kalian mungkin sedikit Pak Fakih akan kasih tahu cara mengecek kondensor itu. Jadi kondensor itu mungkin nanti kalau sudah ada waktu luang silakan dipelajari. Kondensor cara ngeceknya itu menggunakan AVO. Jadi nanti kita berikan arus, dia nyimpen sementara hambatannya atau tegangannya disimpan sementara, kemudian dilepaskan lagi. Dia itu sebagai peredam kejut. Tahu platina toh? Tahu platina ya? Nah, platina itu ketika buka dia memercikan enggak? Ada percikannya enggak? Nah, kondensor itu yang fungsinya itu untuk meredam itu. Biar percikannya itu enggak terlalu kemana-mana. Karena semakin besar percikannya berpengaruh nanti ke percikan busi. Semakin banyak percikan yang keluar di platina, semakin kecil percikan yang keluar di busi. Teorinya seperti itu. Nah, jadi ini komponennya seperti tadi. Fungsinya, cara ngeceknya seperti itu. Kemudian, kalau kerusakan koil, masih ingin nggak cara ngeceknya? Ngecek koil. Dicek apanya? Terminal apa sama apa? Primer dan sekunder. Kondisinya seperti apa? Jadi, seperti itu contohnya. Kemudian, kalau busi, ngeceknya gimana? Biasanya ada dua ngeceknya. Pertama, dicek apa nih? Dicek bentuknya. Misalkan bentuknya wis retak, misalkan rusak, itu berarti dia jelek ya. Tapi misalkan bentuknya masih bagus, berarti busi itu jelas-jelas bisa dipakai. Kemudian tahapan yang kedua ngeceknya biasanya. Ngeceknya itu biasanya dilihat ketika diberi hambatan atau pernah lihat nggak tukang yang di bengkel, misalkan busi ditempelkan ke kabel tegangan tinggi, kemudian di starter, kan ngecek percikannya toh. Nah, itu ngecek kinerjanya. Ketika diberikan arus, dia harus bisa memercikan bunga api. Jadi seperti itu. Dari sini paham ya? Pak Fakih akan memberikan tugas kalian dalam bentuk dua tugas. Yang pertama, tugas diskusi kelompok. Nah, nanti Pak Fakih sudah memberikan selebaran ke kalian. Isinya itu adalah lembar diskusi kelompok atau lembar kerja peserta didik. Di situ nanti silahkan kalian berdiskusi, memecahkan soal yang sudah Pak Fakih buat. Ada 3 item soal, ya Pak enggak? Ada 3 ya? Oke, kalau sudah dilihat itu kan ada 3 item soal. Nah, itu nanti untuk materinya sudah Bapak sediakan di situ di bagian atas di lembar diskusi kalian itu kan ada link materinya, ya Pak enggak? Nah, nanti untuk materinya semua sekarang Bapak pindah ke handphone kalian. Jadi kita tidak usah menggunakan kertas banyak-banyak. Jadi nanti silakan ketik di browser kalian link yang ada tulisan materi yang di Bapak blok biru itu. Nah, itu nanti diklik, otomatis materinya akan keluar. Jadi materi yang kemarinnya itu kertas nanti bisa dilihat di HP kalian. Terus kemudian seperti biasa yang di bawahnya nanti Bapak akan memberikan video. Silahkan disimak. Nanti kalau misalkan masih bingung bisa diputar kembali. Jadi seperti itu. Dari sini ada ditanyakan? Oke.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang untuk pembagian kelompoknya, silahkan dipilih teman kalian dua yang pinter di kelompok kalian, siapa aja. Silahkan dipilih dua teman kalian yang pinter di kelompok kalian, siapa ya. Kalau sudah, silahkan angkat tangan. Minta tolong Pak Fakih angkat tangan. Dua orang yang pinter. Dua orang yang pinter menurut kalian di kelompok kalian, angkat tangan. Tuh, ikut aja. Nanti Pak Fakih kasih tahu. Angkat tangan dulu aja. Yang pinter di kelompok kalian per kelompok. Iya, per kelompok. Misalkan kelompok ini dua, angkat tangan, dua angkat tangan, dua angkat tangan, dua angkat tangan. Harus ada dua perwakilan per kelompok. Di sini semua suka tantangan loh. Suka tantangan apa enggak? Oke, sip. Silakan dipilih dua-dua. Apresiasi. Ya, dua. Enggak apa-apa, wes, serah. Yang kalau sudah ditunjuk dua orang yang paling pintar menurut kelompok kalian, angkat tangan. Sekarang Sekarang selain yang angkat tangan tadi, rolling semua. Kelompok sini pindah ke sana, kelompok sana pindah ke sana, kelompok sana pindah ke sini, kelompok sini pindah ke sini. Selain yang angkat tangan tetap di tempat duduknya. Silakan geser. Sekarang di random kelompoknya. Sesuai instruksi Pak Fakih. Selain yang angkat tangan tidak boleh berdiri. Yang tidak angkat tangan silakan geser. Yang sini geser ke sana, kelompok sana geser ke sana, yang sana geser ke sini, yang ini berarti geser ke sini. Kecuali yang angkat tangan tadi. Silakan. Ayo cepat. Biar waktunya nanti bisa agak lama kalian diskusi. Bukunya aja, buku sama modulnya aja yang dibawa. Oke, silakan. Oke, geser ini, gak apa-apa, kumpul kancane, kok udah kancane tuh. Ya, geser lagi. Di sini lo kosong, ini lo. Nah, ini. Oke, sudah geser semua lagi kok oh ya bener, rolling ya semua ya, udah rolling ya. Oke, sekarang silahkan berdiskusi sesuai kelompok kalian yang baru. Bapak beri waktu 15 menit ya, cukup 15 menit? Ya wis 20 menit. 20 menit silakan dikerjakan 3 soal tadi yang Pak Fakih berikan. Kalau ada yang bingung bisa ditanyakan. Kalau segitu kan wis apa lembek kancane. Leng ini kan di rolling ini kan latihan. So kan nyambut gawe kan beda-beda kancane. Cek kaget. Dicoret aja, dicoret. Dicoret. Hah? Iya. L. Nanti link materinya di sini ya. Jadi yang kertas dulu yang Pak Fakih kasih itu, yang lembaran materi-materi itu Pak Fakih kelumpukan jadi satu di sini nanti. Jadi biar kamu mudah lihat di HP semua wis. Ya, nggak perlu kertas lagi. Yang kolom-kolom gejala, penyebab kemarin loh. Nah, itu Pak Fakih pindah di situ. Ayo kelompok belakang dulu apa yang depan ini? Ini dulu Pi. Oke.
Yang lainnya silakan diperhatikan sambil mungkin kalau ada masukan bisa dimasukkan. Kekurangannya kelompok kalian misalkan dipecahkan sama kelompok satu bisa ditambahi. Oke, silakan. Perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Nomor 1, jalan mesin tidak bisa hidup karena tidak ada arus kelistrikan atau pengalian. Komponen yang bermasalah: 1 kabel platina, 2 kabel kondensor. Langkah perbaikannya menyambung kembali kabel platina dan kabel kondensor yang terlepas. Kedua, gejala koil panas dan mesin ginjal. Komponen yang bermasalah: koil. Langkah perbaikan: dikasih resistor pada positif koil. Fungsi dari resistor adalah menstabilkan arus api atau listrik. Nomor 3, gejala mesin pincang. Komponen yang bermasalah: busi. Langkah perbaikan: mengecek keadaan busi. Jika keadaan busi berwarna hitam atau terlalu gelap dan sudah tidak layak untuk dipakai lagi, maka ganti busi dengan yang baru. Oke, beri aplaus buat teman kalian yang sudah berani masuk pertama. Oke, silakan duduk. Oke, diperhatikan. Perhatikan ayo. Jadi kalian tadi sudah mencari dari 3 video, ada 4 komponen bermasalah. Yang pertama tadi apa video pertama? Rumah, distributor, dan kondensor. Jadi apabila kondensornya sama rumah distributornya rusak, efeknya gimana? Mesin tidak bisa hidup. Berarti kan dia tidak bisa hidup kan? Nah, langkah perbaikannya tadi dibetulkan atau diganti kan komponennya, ya Pak? Komponennya distributornya dibenerin atau dibetulkan, diganti. Kemudian yang kondensornya juga diganti misalkan rusak. Tadi kan sudah disimulasikan misalkan rusak kan, dilepas kan tadi ya. Sama tadi ada kabelnya itu groundingnya dilepas. Jadi antar kabel itu sebenarnya ada kayak putih-putih itu isolator. Jadi jaga supaya kabel yang di platina ini dia tidak nempel sama bodi. Nah itu diambil tadi. Nah, akhirnya kan tidak bisa hidup kan dia. Nah, langkah perbaikannya itu harus diganti atau dibetulkan. Kemudian yang nomor 2, video nomor 2, yang rusak apa? Yang rusak apa nih? Koil cepat panas. Efeknya mobilnya bisa mogok. Nah, perbaikannya berarti diberi apa tadi? Diberi resistor atau nama lainnya itu tahanan balas. Jadi kalau misalkan kalian beli komponen itu di toko spare part, namanya tahanan balas itu. Ya, jadi seperti tahanan balas. Tahanan balas namanya. Oke, yang nomor 2, nomor 3. Apa tadi komponen yang bermasalah? Busi. Oke, silakan linknya ditulis, kemudian di searching atau ya langsung ke Google, silakan diketik itu. Kalau bisa masing-masing pegang satu HP semua. Tapi kalau misalkan HP-nya nggak kompatibel, nanti pinjam temennya. Pak Fakil lanjut sesi kedua. Ikut yang sesi kedua yang nggak bisa login HP-nya. Nanti Bapak ambil nilainya dari situ. Jauh. Nanti yang sisanya belum bisa masuk, bisa ikut sesi selanjutnya. Silakan dikerjakan. Nanti ikut yang sesi selanjutnya. Oke. Bentar.
Dahar? Kan ini hasilnya. Pak, menang apa? Sudah. Hasilnya ini. Juara 1 Muhammad Nuruddin, nomor 2 Riksa, yang nomor 3 Heri. Minta tolong difotokan oke? Difotokan deh. Difotokan. Oke. Sebenarnya Pak Fakir tanya, sing sampai salah sampai bener cuma 1, 2 itu yang bingung di mana itu tadi? Siapa yang mana? Buku, Pak. Hah? Cepetan waktunya. Berarti waktunya terlalu cepat ya, berarti ya. Oke, berarti kendalanya di waktu ya. Waktunya kurang lama ya bacanya itu ya. Oke. Kalau menurut kalian lebih senang pembelajaran kemarin apa hari ini? Hari ini. Oke, soalnya ada soal tadi ya. Oke, berarti nanti mungkin buat pertemuan selanjutnya kalau bisa pakai ini sudah paham. Ada yang ditanyakan dulu sebelum Bapak tutup? Oke. Kalau tidak ada persiapan pertemuan selanjutnya mungkin kita akan belajar mengenai saat pengapian punya untuk persiapan materi selanjutnya. Oke, silakan salah satu pemimpin berdoa. Man. Tidak had, wal asri. Belum pulang menginjak sudah mati. Sudah mulai. Sudah selesai. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video yang dapat saya tampilkan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.